Shalom adik-adik Sesti, apa kabar semua? Ajaib, hebat, luar biasa. Yes, 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 bersama Teacher Jen di Sunday School hari ini. Baiklah adik-adik, sebelum kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, ayo kita berdoa dulu ya. Mari adik-adik, kita lipatkan tangan, tutup mata dan tunduk kepala. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, hari yang indah Engkau berikan dalam hidup kami. Berkati setiap kami pada hari ini ya Bapa, urapi setiap kami Tuhan dengan setiap firman yang kami dengar hari ini. Biar merema di dalam hati dan pikiran kami dan memberkati sesama dan ramai orang. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Adik-adik, Ibu akan bawa kita dalam firman Tuhan pada hari ini yang bertajuk Kasih Ibu Selamanya. Sama-sama kita katakan, kasih Ibu selamanya. Adik-adik, mari kita lihat dalam Efesus 5 ayat 1 hingga 3. Mari kita baca sama-sama ya adik-adik. Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi pecabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Amin. Ya, adik-adik, dalam penjelasan di sini ya, ada 6 hal yang layak diterima oleh ibu. Ya, sekalipun banyak ibu yang dengan senang hati menerima bunga, uang, hadiah atau lain-lain, namun seorang ibu tentunya berhak mendapatkan lebih dari itu. Mari kita lihat terutama dari sudut pandang Alkitabiah apa yang layak diterima ibu. 1. Ketaatan. Oke, seorang ibu layak mendapatkan ketaatan dari anak-anaknya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, kerana haruslah demikian. Itu dalam Efesus 6 ayat 1 ya. Selanjutnya dalam Kolose 3 ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Seperti Salomo menasihati anaknya, jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Itu dalam Amsal 1:8 ya. Bahkan Yesus taat kepada ibunya saat ia tumbuh dewasa. Di dalam Lukas 2:51, terutama selama dia diasuh oleh ibunya hingga dia dewasa. Baiklah adik-adik, yang kedua yaitu penghormatan. Selain menaati ibu, yang kedua yang patut diberikan adalah penghormatan. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Yaitu Efesus 6 ayat 2. Adik-adik juga boleh baca di Keluaran 20 ayat 12 ya adik-adik. Baik adik-adik, tidak menghormati orang tua, khususnya ibu, akan mendapatkan konsekuensi yang serius. Salomo memperingatkan konsekuensi serius bagi mereka yang mengutuk orang tua mereka. Siapa mengutuki ayah atau ibunya, pelitanya akan padam pada waktu gelap. Itu di dalam Amsal 20 ayat 20 ya adik-adik. Oke. Baiklah, yang nomor 3, kasih sayang. Hal ketiga yang patut diterima seorang ibu adalah kasih sayang. Seperti Elisa menunjukkan kasih sayang kepada orang tua dengan benar. Biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau. Yaitu dalam 1 Raja 19 ayat 20. Itu patut diterima ibu, kerana mereka telah memberi kita begitu banyak kasih sayang sebagai anak-anaknya. Kasih sayang tersebut dapat diberikan dalam bentuk kata-kata. Contohnya, I love you mom, pelukankah, bagi hadiah dan sebagainya ya adik-adik. Oke, yang keempat ya, kebijaksanaan. Menjadi anak yang bodoh, bebal dan tidak mau mendengar nasihat merupakan kesedihan bagi seorang ibu. Anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya, tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Yaitu dalam Amsal 10 ayat 1 atau dalam Amsal 17 ayat 25 juga ya adik-adik.
Oke, sebagai dengan Yesus, kebijaksanaannya meningkat saat dia tumbuh dari masa kanak-kanak hingga dewasa. Itu di dalam Lukas 2 ayat 52 ya. Para ibu sangat mengkhawatirkan anak-anaknya ketika mereka tumbuh menjadi anak yang keras kepala. Kita seharusnya tidak memberi mereka kesedihan karena kebodohan kita. Banyak kebijaksanaan bisa datang dari nasihat yang diberikan ibu sendiri kepada kita, asalkan kita mau mendengar. Ya adik-adik. Oke, yang kelima, kebenaran. Orang benar membawa sukacita dan kegembiraan bagi orang tua mereka. Seorang ibu berdoa supaya anak-anak mereka hidup dalam kebenaran. Belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat, didikan, dan pengertian. Ayah seorang yang benar akan bersorak-sorak, yang memperanakkan orang-orang yang bijak akan bersukacita kerana dia. Dalam Amsal 23 ayat 24 hingga 25 ya adik-adik. Oke, maka hal yang lebih penting dari pencapaian seorang anak adalah karakter yang benar. Karakter ini memang tidak terlepas dari didikan ibu di rumah sejak masa kecil. Tidak ada yang lebih membanggakan seorang ibu selain memiliki anak laki-laki atau perempuan yang baik dan hidup saleh. Oke, kebenaran sejati datang bila seorang anak setia mengikuti Yesus. Kita boleh baca dalam Roma 3 21 ayat 2 hingga 22 ya. Ini pun tidak lepas dari didikan ibu sejak masa kecil. Oke adik-adik, yang keenam yaitu perhatian penuh atau perawatan. Orang tua, terutama ibu yang sudah janda, patut mendapat perhatian kita. Paulus menasihati sebab tetapi jikalau seorang janda mempunyai anak atau cucu, hendaknya mereka itu pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri dan membalas budi orang tua dan nenek mereka, kerana itulah yang berkenan kepada Allah. Amin adik-adik. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan anak sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Jika seorang laki-laki atau perempuan yang percaya mempunyai anggota keluarga yang janda, hendaklah ia membantu mereka sehingga mereka jangan menjadi beban bagi jemaat. Dengan demikian, jemaat dapat membantu mereka yang benar-benar janda. Itu dalam 1 Timotius 5 ayat 4, ayat 8 dan 16. Baiklah adik-adik, kesimpulan di sini. Jadi, adik-adik sebagai kesimpulannya, kita dapat memilih untuk memberikan contoh bunga, memberikan uang atau hadiah dan sebagainya sebagai ibu kita pada hari ibu contohnya. Tapi setiap hari mereka berhak mendapatkan 1. Ketaatan, 2. Penghormatan, 3. Kasih sayang, 4. Kebijaksanaan, 5. Kebenaran, dan 6. Perhatian penuh atau perawatan. Ya adik-adik, ya apakah kita menjalankan kesalehan sejati dan agama murni dengan memberikan ibu kita apa yang pantas mereka terima? Ya, mari adik-adik kita lakukan yang terbaik untuk ibu bapa kita, memberikan kasih sayang kepada orang tua kita dan taat, menghormati orang tua, belajar dalam kebijaksanaan dan kebenaran ya, berikan perhatian yang penuh serta merawat orang tua kita di masa mereka sakit kah ataupun tidak kah ya. Ya adik-adik. Oke ya adik-adik, untuk ayat hafalan kita hari ini ya adik-adik,
Kita buka dalam Amsal 1 ayat 8 hingga 9 ya. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Amin adik-adik. Baiklah adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini ya adik-adik, mari kita sama-sama berdoa ya. Kita minta urapan dari Tuhan atas apa yang kita pelajari pada hari ini ya adik-adik. Mari adik-adik kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran hari ini yang kami telah dengarkan dari firman-Mu ya Bapa. Tuhan, biar setiap apa yang kami dengar dari firman-Mu Tuhan terus merema di dalam hati dan pikiran kami dan memberikan kami kekuatan, memberikan kami sentiasa mengingati, mentaati orang tua kami dan menghormati mereka, memberikan mereka kasih sayang yang sepenuhnya ya Bapa. Biar kami sebagai anak-anak mereka memberikan yang terbaik kepada ibu bapa kami. Terima kasih Tuhan untuk semua yang telah Kau berikan. Haleluya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bye adik-adik. Jumpa lagi di minggu hadapan. Tuhan Yesus memberkati.